Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp ataupun Messenger maupun di komentar YouTube ya. Jadi ada beberapa yang menurut saya ini menarik, kita bahas di sini. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengembalikan durasi lakbet yang habis kita ternak? Yang tadinya dia itu memang prestasi, dia punya durasi panjang, dia memang performanya bagus, faktornya bagus. Bagaimana cara mengembalikan dia kembali semula setelah kita ternak? Atau dia mengeluarkan anak, dia sudah reproduksi berapa kali, tapi kita ingin mencobanya lagi. Barangkali dia itu masih punya potensi. Apakah masih bisa? Atau memang lakbet yang sudah kita ternak tidak bisa kita kembalikan lagi performanya? Dan menurut saya dengan perawatan yang konsisten, kesabaran, kerja keras, dan tentunya berdoa, insya Allah semua akan bisa terjadi. Yang baru saja bergabung di channel Fatan Budi Manuk, jangan lupa untuk subscribe channel Fatan Budi Manuk, karena subscribe itu gratis. Dan saya akan semakin tambah bersemangat ketika channel saya itu semakin hari semakin bertambah. Dan tentunya buat kalian yang subscribe channel Fatan Budi Manuk, nanti bisa mendapatkan notifikasi dari uploadan terbaru dari video kami. Terima kasih yang sudah subscribe di channel Fatan Budi Manuk. Kita akan langsung saja ke pembahasan bahwa bagaimana caranya untuk mengembalikan durasi lakbet yang baru kita ternak atau yang sudah kita ternak, mengembalikan durasi, performa maupun faktornya. Menurut pengalaman saya, jadi lakbet yang sudah kita ternak bisa kita kembalikan lagi durasinya, tentunya dengan cara-cara yang benar dan cepat ya, karena kita sukanya yang cepat-cepat, dan tentunya ini akan efisien. Semakin efisien, semakin efektif, maka sistem ini akan semakin disukai. Langsung saja, di sini lakbet yang baru saja kita ternak itu bisa kita ambil, kita pisah dengan jodohannya. Kalau misalkan betina yang jagoan kita atau gacoan kita, berarti kita ambil yang betina. Kalau misalkan jantan, kita ambil yang jantan. Kita single dulu, masukkan kandang kapsul. Jangan lupa pagi kita lakukan pengembunan rutin. Pengembunan itu bisa jam 3 atau jam 4, setengah 4, jam 5. Yang penting di suasana yang terbuka, di luar harus aman. Kalau bisa digantang di tempat yang agak tinggi dan tanpa atap di atasnya. Jadi memang benar-benar terbuka, dia mendapatkan udara yang segar, udara pagi hari. Itu cocok sekali untuk mengembalikan durasi lakbet yang bekas kita ternak. Setelah kita embun pagi, ketika matahari sudah mulai kelihatan, kita kasih cepuk yang besar, kita kasih air yang jernih, yang bersih, dan bisa kita semprot embun, memancing supaya apa? Dia nanti mau mandi sendiri. Kalaupun dia tidak mau mandi sendiri, maka dengan terpaksa kita bisa menyemprotnya sampai basah kuyup.
Setelah mandi, kita jemur. Penjemuran yang pertama atau awal-awal kita main jemur kenceng dulu. Supaya apa? Supaya lemaknya yang mungkin setelah kita ternak itu banyak, nanti semakin hari lemaknya karena dijemur dia akan susut, semakin singset, otomatis kalau badannya sudah bagus, sudah singset, dia juga nanti akan enak dalam mengeluarkan durasi. Jemur kenceng, kalau misalkan di sini itu daerah panas bisa jam setengah 11 ataupun jam 11 menurut dengan kekuatan ketahanan lakbet masing-masing dan menurut dengan kondisi cuaca di daerahmu. Jadi di sini tidak ada yang baku. Kita lihat kalau burung memang sudah kelelahan, bisa kita ambil. Sudah jam 9 dia sudah kelelahan, bisa kita ambil. Kasihan, karena nanti porsi ini akan semakin kita tambah. Kalau sekarang jam 9, besok mungkin kita tambah jam 9.15. Besoknya lagi jam 9.30 seperti itu. Jadi kita naik bertahap, pelan-pelan. Jangan langsung jeder, nanti malah burung senot, burung sakit malah fatal. Bahkan kita awal untuk burung betina itu kenceng, jantan juga kenceng. Kalau jagung extra fooding itu baiknya karena kita main single, jadi seminggu cukup 2 kali atau 3 kali saja. Selipkan secukupnya di sela-sela ruji. Setelah kita jemur, kita angin-anginkan sebentar sekitar 15 menit. Dan yang paling penting di sini setelah diangin-anginkan, kita siapkan kandang umbaran. Kita siapkan kandang umbaran dan masukkan dia di kandang umbaran sendirian tanpa melihat lovebird lain. Bisa diletakkan di luar rumah kalau memang aman, bisa di dalam rumah, terserah, yang penting dia posisi sendiri. Umbaran baiknya berapa? Umbaran terserah, yang penting semakin besar semakin bagus. Kalau saya pakainya 1,5 meter panjangnya, lebarnya sekitar 90 cm dan tingginya sekitar 1 meter. Kalau kalian tidak punya kandang umbaran, bisa pakai sangkar kotak yang kita gabung 2 jadi 1. Itu juga sudah bagus, tanpa kita kasih glodok. Jadi umbaran tetap tanpa glodok, cukup tempat makan, tempat minum, dan tangkringan saja cukup. Atau mungkin kita kasih gigitan kayu atau bata merah, terserah ya. Yang penting tanpa glodok dulu. Di kandang umbaran setelah diangin-anginkan sampai jam berapa? Biasanya saya itu sampai sore, sampai sekitar jam 5, karena saya pulang kerja itu jam 5 atau jam 6 sore maghrib. Itu bisa saya ambil, saya masukkan ke sangkar kapsul. Setelah saya masukkan ke sangkar kapsul, bisa kita kerodong boleh, diablak juga boleh. Yang penting dia posisi masih sendiri, jangan melihat lovebird lain dulu. Setelah itu persiapan untuk mandi malam. Mandi malam juga sangat penting. Mandi malam sekitar jam 7 sampai jam 9. Itu waktu yang efektif menurut saya. Mandi malam, semprot sampai basah kuyup, lalu biarkan kita angin-anginkan di bawah sinar lampu yang terang supaya dia mau merapikan dulu sampai bulunya kering. Setelah itu baru bisa kita kembali kerodong atau kembalikan ke tempat semula. Bisa dikerodong boleh maupun diablak boleh. Yang penting burung masih posisi single. Dan setelah itu kembali ke awal lagi, yaitu pengembunan, mandi, jemur, umbar, seperti itu. Dan itu kita lakukan setiap hari, karena ini kita mengejar waktu supaya semakin cepat waktu untuk mengembalikan performa dari lovebird tersebut. Jadi dengan pengembunan yang konsisten,
lalu mandi pagi, penjemuran, pengumbaran, dan mandi malam. Itu setiap hari dilakukan. Kalau menurut saya, biar lakbatmu itu semakin cepat kembali ke performa yang sebelumnya. Dan untuk pakan kencengnya, kalau betina, kalau dia sudah mulai birahinya sudah naik, misalkan dia sudah kepalanya matuk-matuk tempat minum atau matuk-matuk ruji, bisa kita turunkan ke millet polos seperti itu. Dan setelah burung kembali gacor, tinggal kita persiapan untuk settingan lapangan tentunya. Bisa diuntul atau di koloni atau kita main single, terserah, itu menurut kalian sendiri-sendiri. Yang penting di sini burung biasanya sudah kembali ke performa sebelumnya. Bagaimana cara kita mengetahui dia itu sudah kembali ke performa sebelumnya? Biasanya di umbaran dia nanti akan gacor dengan sendirinya. Dengan tempat yang leluasa, kita jangan paksakan dia untuk terbang ke sana kemari, biarkan saja, biarkan dia leluasa, biarkan terbang dengan sendirinya. Tidak usah kita paksakan dengan kita masuki tangan supaya dia terbang-terbang, nanti dia malah sakit. Jadi biarkan saja di kandang umbaran, tidak usah kita paksakan untuk terbang. Mau terbang silakan, tidak apa-apa. Yang penting itu nanti bisa, satu, mengurangi stres, yang kedua nanti membakar lemaknya karena dia selalu gerak, yang ketiga dia akan menaikkan birahi bunyinya, dia akan keluar. Semakin kesini dia akan semakin gacor di kandang umbaran. Insya Allah ini bagus untuk baik single maupun untulan. Kiranya itu dulu dari kami, dan di sini kita hanya berbagi pengalaman, tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Mohon maaf kalau misalkan postingan ini tidak bermanfaat. Kalau misalkan bermanfaat, silakan share ke teman-teman. Kita berbagi ilmu, belajar bersama, tidak ada suhu, tidak ada master, tidak ada pemula. Di sini semuanya sama, kita belajar bersama. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.